Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, sesuai dengan janji kemarin, hari ini ketemu lagi ya Pak. Ya. Masih ingat kan Pak dengan saya? Masih Mbak. Siapa? Mbak Meilani. Betul sekali Pak. Bapak bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya hari ini saya merasa lebih senang dan hati saya perasaannya enggak muncul marah-marah lagi. Ya, bagus sekali Pak. Tadi pagi Bapak bangun jam berapa Pak? Tadi pagi bangun jam 5 Mbak. Oh, jam 5. Terus kegiatan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Tadi jam 5 bangun. Setelah itu ke kamar mandi sebentar. Terus habis itu sholat. Ya. Setelah itu saya makan bersama teman-teman saya Mbak. Ya, bagus sekali Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan itu? Senang? Saya senang. Tadi udah kenyang. Ya, bagus. Bapak sudah dapat obat Bapak dari dokter? Sudah. Sudah. Apa yang Bapak ketahui tentang obat yang Bapak minum? Enggak tahu. Tidak tahu. Apakah Bapak sudah tahu apa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah minum obat? Belum sih Mbak, sebelumnya saya juga jarang minum obat. Baik, kali ini saya jelaskan ya Pak. Hari ini saya ingin ngobrol dengan Bapak. Saya mau menanyakan mengenai latihan yang telah kita lakukan kemarin, dan saya mau mengajarkan tentang minum obat. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kita ngobrolnya sebentar saja ya Pak, 5 Ya. menit saja. Nanti tempatnya di sini saja. Jadi Pak, minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah seperti Bapak ini. Obat-obatan bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Nah, kita siapkan ya Pak obatnya. Jadi Pak, ini ada 2 obatnya, yang warna kuning dan orange. Nah, jadi yang warna kuning ini untuk menenangkan suasana hati, dan yang orange ini untuk menenangkan diri Bapak. Nah, sebelum minum obat, Bapak itu harus melihat dulu labelnya di kotak obatnya, apakah sudah benar nama Bapak, terus berapa dosis yang harus diminum, kemudian jam berapa saja harus minum. Nah, baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Di sini minta obat sama perawat ya Pak. Nah, Bapak pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum konsultasi dengan dokter ya Pak. Ya. Karena itu dapat menyebabkan kambuhan. Jadi yang kuning ini diminum, yang kuning ini untuk menenangkan suasana hati diminum 3 kali sehari. Nah, yang orange untuk menenangkan diri Bapak diminum 1 kali sehari. Gitu nih Pak. Ini diminum sebelum tidur. Nah, bila nanti setelah minum obat mulut Bapak terasa kering, untuk mengatasinya Bapak bisa menghisap es batu. Nah, bila mata terasa berkunang-kunang, Bapak sebaiknya istirahat terlebih dahulu. Baik Pak, setelah saya jelaskan dan contohkan, sekarang Bapak bisa mengulangi yang saya ajarkan. Tadi dilihat dulu, ini obat warna kuning dan di sini warna orange. Ya. Nah, dilihat apakah nama, dosis, dan waktu, dan juga sebelum atau sesudah makan. Ya. Diperhatikan kalau yang warna kuning itu untuk menenangkan suasana hati, diminum 3 kali sehari setelah makan. Terus kalau yang orange itu diminum 1 kali sehari sebelum tidur. Ya. Terus jangan lupa untuk kalau semisal mata berkunang-kunang dan merasa haus bisa tidur dan diminum air atau menghisap es batu. Ya, betul sekali Bapak. Betul sekali. Nah, saya lihat-lihat Bapak semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari ya Pak. Ya. Bapak juga dapat melakukan apa yang saya ajarkan secara mandiri. Untuk keseluruhan saya menilai Bapak sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali ya Pak. Nah,
bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang barusan? Saya senang dan saya merasa lebih tahu buat cara minum obat yang benar, karena kemarin tidak tahu dan jarang minum obat juga. Ya, bagus sekali. Jadi sudah ada beberapa cara yang kita latih untuk mengontrol rasa marah Bapak. Ya. Nah, coba bisa Bapak sebutkan mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama itu mengontrol marah secara fisik dengan nafas dalam dan pukul bantal. Ya. Terus yang kedua, secara berbicara yang baik dengan meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan bahasa yang baik dan nada yang lemah lembut. Terus yang ketiga, dengan cara spiritual. Ini contohnya dengan berzikir. Dan juga yang keempat itu minum obat dengan benar, Mbak, gitu. Ya, bagus sekali Pak. Bapak masih mengingatnya. Jadi cara-cara itu bisa dilakukan kalau Bapak merasa marah. Bapak supaya Bapak bisa mengontrol rasa marah Bapak dengan benar. Nah, Bapak nanti kita jadwalkan kembali untuk waktu bersama tim kesehatan lainnya untuk Bapak konsultasi ya Pak. Ya. Nanti waktunya saya informasikan kembali. Untuk tepatnya nanti bisa di sini saja, serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Bapak. Bapak bagus sekali ya Pak hari Ya. ini. Nah, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kalau belum dan sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, Mbak.